Sebagai leader opposition, dalam debat kali ini saya akan berkontribusi dalam dua hal. Pertama, saya akan memberikan respon, dan juga saya akan berkontribusi dalam argumentasi, yaitu saya akan berbicara tentang satu, mengapa stigmatisasi bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen secara prinsip masih dapat dibenarkan, dan yang kedua, mengapa counterbalance di status quo masih eksis untuk menyelesaikan worst scenario. Sebelum itu, saya akan memberikan beberapa respon kepada tim opening government. Argumentasi terbesar dari tim opening government adalah bagaimana mereka tidak melarang universitas swasta untuk pada akhirnya melakukan penyelenggaraan pendidikan. Tetapi yang mereka sesali adalah bagaimana adanya eksploitasi dengan harga yang tinggi, di mana mereka mengendorse marketing mereka melalui fasilitas mahasiswa sebagai contoh. Ada 4 alasan juga mereka mengatakan hal ini. Pertama, mengenai universitas mengeksploitasi, di mana mereka mematok harga kuliah yang mahal. Yang kedua, memanfaatkan situasi karena mahasiswa tidak diterima di perguruan tinggi. Yang ketiga, adanya aksesibilitas seperti lab komputer atau lab praktikum yang hanya bisa diakses sebagian orang atau biasanya ada di kelas-kelas KKI sebagai contoh. Dan yang terakhir adalah program yang lebih mahal, ada konteks asumsi seperti akan lebih mudah lulus seperti KKI dibanding kelas-kelas reguler, di mana akses fasilitas bergantung pada masing-masing mahasiswa, kemudian adanya konteks guru terkualifikasi, dan lain-lain. Satu respon besar yang saya akan berikan kepada argumentasi ini. Pertama, menurut kami, dalam dunia pendidikan, ada yang disebut dengan target pasar. Target pasar dari universitas swasta pada akhirnya adalah orang-orang yang memang dianggap menengah ke atas atau mereka mampu secara kapital untuk membayar hal tersebut. Sekalipun nanti anak-anak dari keluarga kaya ini tidak bisa berhasil masuk ke PTN, ada beberapa alasan juga pada akhirnya, sehingga skenario ini tidak buruk untuk mereka ambil. Sebab ada beberapa alasan. Pertama, pilihan ini kadang menjadi pilihan terakhir dan pilihan utama. Apa itu pilihan terakhir dan apa itu pilihan pertama? Artinya, jika pilihan pertama, anak itu atau keluarga itu memang memiliki interest untuk berkuliah di universitas swasta, walaupun pada akhirnya mereka bisa masuk kepada universitas tersebut dengan menutup mata, sebagai contoh seperti mereka harus bisa masuk ke Presi University atau UPH atau Trisakti ataupun Tarumanegara dan lain-lain. Lantas apa yang disebut dengan pilihan terakhir? Pilihan terakhir adalah kasus di mana di luar dari anak-anak ini ataupun di dalam dari konteks anak-anak yang interest ini pada akhirnya, di mana pada akhirnya anak-anak yang interest atau anak-anak yang memang ingin masuk dalam kampus swasta pada akhirnya akan memilih untuk masuk. Tetapi bagi anak-anak yang pada akhirnya tidak memiliki pemikiran untuk masuk ke universitas swasta, tetapi karena ini adalah last choice yang dapat mereka ambil dan dapat mereka kalkulasi harm and benefitnya, dan pada akhirnya tidak ada yang salah bagi mereka untuk mengambil hal tersebut. Sehingga di tim closing government, di tim leader opposition, choice itu masih akan ada dan juga rasionalitas masih bisa terjadi di tim oposisi. Sehingga kami rasa konteks di mana pada akhirnya semua orang akan menganggap bahwasanya mereka masuk di kampus itu hanya untuk mendapatkan hal yang bagus-bagus saja dan tidak mempertimbangkan kalkulasi harm and benefit, pada akhirnya menurut kami ini asumtif. Kemudian berbicara tentang kalkulasi harm and benefit. Ini adalah counterbalance yang diambil oleh orang tua dan anak tersebut terhadap asumsi publik yang selalu berkata bahwasannya anak-anak di PTN akan jauh lebih sukses. Lihat, artinya keluarga-keluarga yang memang mampu secara kapital atau mereka memang ingin menyekolahkan anak-anak tersebut, selain di sisi lain anak-anak itu interest ataupun itu adalah last choice atau pilihan terakhir, di samping itu ada asumsi publik yang bisa mendorong orang-orang tersebut melakukan hal itu. Dimana ketika anak-anak ini sudah mendapatkan last choice, mereka sudah ditolak di berbagai kampus pada akhirnya, dan ada asumsi publik yang juga mempush mereka ke bawah pada akhirnya, sehingga konteks dimana mereka masuk kepada swasta tersebut adalah dapat dibenarkan karena mereka untuk membalance terkait asumsi publik yang mengatakan bahwasanya anak-anak di PTN jauh lebih mudah sukses. Sebagai contoh, orang-orang tua yang memiliki kapital dan anak-anak yang memiliki interest ini atau anak-anak yang memiliki last choice ini pada akhirnya berusaha melihat bahwasanya untuk mendapatkan kepuasan yang sama, mereka harus berkorban juga dengan cara yang berbeda pada akhirnya. Sehingga dalam secara prinsip ini masih dapat dibenarkan pada akhirnya di uji mati. Berikutnya, respon tentang asumsi output mereka, di mana ada lulusan sekolah yang mahal pasti berkualitas. Menurut kami, ini saya akan jawab dalam argumentasi saya, sehingga ini harus dicatat dengan baik. Mari masuk dalam argumentasi saya sebagai leader opposition. Dalam debat kali ini, saya akan berkontribusi dalam dua hal. Pertama, mengapa stigmatisasi bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen ini secara prinsip masih dapat dibenarkan. Dan yang kedua, mengapa counterbalance di status quo masih eksis. Argumentasi saya yang pertama, mengapa stigmatisasi bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen ini secara prinsip masih dapat dibenarkan. 3 layer. Layer pertama, pendidikan pada dasarnya bukanlah tempat komersialisasi di mana negara bisa mengambil keuntungan dari social benefit yang diterima oleh anak-anak ini. Namun perlu disadari bahwa negara dalam hal ini juga memegang mandat. Mandat tersebut datang dari masyarakat ke berbagai stakeholder dan pejabat publik, baik yang dipilih seperti presiden dan anggota dewan, ataupun diangkat seperti menteri dan hakim dan lain-lain. Mandat ini juga berbicara tentang bagaimana tanggung jawab untuk menyediakan welfare. Di beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura misalnya, ada begitu banyak sekolah swasta yang menjadi incaran anak-anak ini di samping adanya sekolah publik itu sendiri. Bagaimana misalnya ada walaupun tim
opening government mengatakan bahwasannya di status quo di swasta ada biaya yang begitu mahal dan pada akhirnya mereka bisa mampu melakukan hal tersebut. Menurut kami ini masih eksis terjadi juga di sistem uang pangkal di kampus negeri sebagai contoh, atau di kampus-kampus publik seperti contoh yang ada di Indonesia, di mana ada juga jalur mandiri yang juga meminta mereka untuk membayar uang mandiri sebagai contoh. Layer kedua, ada prinsip lotre kehidupan, di mana orang tidak bisa memilih untuk lahir seperti apa dan ada di keluarga seperti apa. Sehingga menurut kami ini fair pada akhirnya jika mereka memanfaatkan sumber daya dan juga hal-hal yang dimiliki oleh keluarga mereka. Layer ketiga, kasus di mana orang dianggap sebagai pelanggan atau konsumen bukan hanya terjadi pada mahasiswa, tapi juga terjadi dalam manusia pada umumnya. Mari kita lihat kasus asuransi. Jika kita berpatokan pada apa yang diinginkan oleh OG, seharusnya tidak boleh ada pembedaan di antara fasilitas atau output yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan asuransi kepada society kan, jika argumentasi mereka berdiri di konteks kepentingan publik. Namun hal ini nyatanya tetap eksis di status quo. Orang-orang masih bisa memilih dan mengkalkulasi apa benefit yang di-offer oleh masing-masing pihak asuransi. Berapa besar pengeluaran yang harus Anda lakukan secara intens untuk dapat diberikan kompensasi ketika misal tragedi seperti kecelakaan ataupun kematian terjadi. Hal ini masih tetap menjadi choice bagi manusia-manusia tersebut pada akhirnya. Mereka masih memiliki hak untuk memilih, hak untuk mempertimbangkan, dan juga mereka memiliki konsen pada akhirnya hal tersebut, di mana mereka bisa mengkalkulasikan harm and benefit itu sendiri. Mari masuk ke argumentasi saya yang kedua. Mengapa counterbalance di status quo masih eksis? Layer 1. Menurut kami, anak-anak di pihak swasta yang disebut sebagai pelanggan juga masih tetap harus bersaing untuk memenangkan hati pasar. Even mereka mengeluarkan uang dan kapital yang besar, juga tidak lantas membuat mereka harus struggle. Misalnya, ada konteks di mana anak presiden university yang memenangkan JOVET atau IVET misal, dan harus bersaing dengan anak-anak kampus publik seperti UNPAD, UI, dan UGM sebagai contoh. Hal-hal ini juga masih membuktikan bahwasan anak-anak di kampus ini, walaupun mereka memiliki kapital dan juga yang besar sebagai contoh, mereka juga masih harus bersaing. Layer kedua, ada konteks di mana beasiswa seperti yang masih eksis di status quo. Mari kita lihat ketika beasiswa Pertamina atau beasiswa Universitas Ubaya ataupun Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentra misal sebagai contoh, di mana beasiswa tersebut masih eksis even though kampus-kampus tersebut termasuk dalam kampus-kampus yang private kan pada akhirnya. Sehingga saya sudah berhasil membuktikan kepada Anda mengapa pada akhirnya dalam konteks stigmatisasi terhadap mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen ini masih dapat dibenarkan secara prinsip dengan beberapa alasan. Yang pertama, adanya ketidakkemampuan negara, dan yang kedua, bagaimana adanya prinsip lotre kehidupan, dan yang ketiga, ada kasus parallel example yang juga sama seperti kasus asuransi, dan di mana saya juga sudah membuktikan bahwasannya counterbalance status quo masih eksis, di mana anak-anak ini masih harus bersaing dan juga memenangkan hati pasar, dan juga bagaimana ada konteks counterbalance berupa beasiswa dan segala macam yang masih bisa di-offer oleh masing-masing kampus swasta tersebut. Sehingga menurut kami, mosi pada hari ini harus dimenangkan oleh opening opposition. Terima kasih.